Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Biobos Pupuk Hayati, channel nomor 1 para petani organik ya di seluruh Nusantara. Saya hari ini akan menjawab pertanyaan daripada teman-teman petani padi, khususnya menanyakan bagaimana cara mengaplikasikan pupuk Biobos ini kepada areal sawah ya, terutama ini untuk padi. Jadi pemupukan pertama, kedua, ketiga ini rentetannya bagaimana, kemudian dosisnya bagaimana, saya akan jelaskan melalui channel ini ya, di video kali ini. Namun sebelum saya masuk kepada pemupukan, saya ingin menjelaskan dulu bahwasanya mungkin ada sebagian daripada para petani khususnya ya ini masih menanyakan apakah masih dicampur dengan pupuk kimia atau pupuk kompos juga setelah menggunakan pupuk Biobos. Jadi saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saya tidak merekomendasikan untuk menghilangkan pupuk kimia ya, karena untuk awal-awal pemupukan ini tentunya mungkin dari para petani khususnya mengetahui ya bahwasanya tanah yang sekarang ada ini belum subur ya, atau bisa jadi kesuburannya hilang karena residu-residu kimia yang selama ini menyerang tanah ya, residu kimia, residu pestisida juga kan gitu kan. Jadi tentunya di awal saya sampaikan silahkan mengkombinasikan dengan pupuk kimia, namun di sini dosisnya dikurangi 50% ya, 50% dari sebelum kita tidak menggunakan pupuk Biobos. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang sudah menggunakan pupuk Biobos, silahkan kurangi dosisnya sekitar 50% ya. Kenapa ya? Karena penggantinya adalah pupuk Biobos ya. Seperti apa menggantikan pupuk Biobos terhadap 50% tadi di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Baik, saya akan mulai ya bagaimana cara mengaplikasikan pupuk Biobos ya, mulai dari sebelum tanam sampai ke tanam, kemudian sampai selanjutnya bagaimana, ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi perlu saya sampaikan, kalau Bapak Ibu masih menggunakan pupuk kimia atau pupuk kompos sebelum penanaman ya, jadi saya kasih rentan 6 atau 7 hari sebelum penanaman bibit ya, upayakan dikasih dulu pupuk kimia dan pupuk kompos ya. Pupuk kimianya yang biasa mungkin Bapak Ibu pakai pupuk dasar itu ya. Nah kemudian itu kalau Bapak Ibu masih menggunakan pupuk kimia ya, karena saya tidak merekomendasikan untuk menghilangkan. Jadi artinya dihilangkan pun juga nggak apa-apa, tapi saya tidak merekomendasikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih menggunakan pupuk kimia, 6 hari sebelum penanaman padi itu silahkan dikasih pupuk kimia ataupun pupuk kompos ya. Kemudian lalu pupuk Biobosnya di mana naruhnya ya. Jadi untuk pupuk Biobos ini yang untuk pertama kali pemupukan adalah menggunakan pupuk Biobos step 1 ya. Dan ini dipakai atau diaplikasikan 3 hari sebelum penanaman benih ya, artinya 6 atau 7 hari pemupukan menggunakan kompos atau kimia tadi, kemudian dikasih jarak 3-4 hari, 3 hari lah gitu ya, baru menggunakan pupuk Biobos yang step 1 ya. Kemudian didiamkan selama 3 hari. Nah setelah 3 hari baru ditanam bibit padinya. Nah gitu ya. Jadi cukup jelas ya di awal ya. Nah kemudian sekarang kita masuk kepada pupuk kimia ya, pupuk kimia. Jadi setelah 3 hari penyemprotan Biobos yang step 1 tadi, kemudian baru bibit ditanam ya, baru dibibit ditanam. Kemudian 2 hari setelah tanam ya, atau 5 hari setelah penyemprotan Biobos step 1 tadi, baru dikasih pupuk kimia yang biasa Bapak Ibu pakai ya. Dosisnya dikurangi 50% ya.
dosisnya dikurangi 50%. Itu untuk pemupukan yang pertama. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang kedua. Jadi penyemprotan biobos yang kedua ini dilakukan pada saat tanaman berusia 20 HST ya. 30 maaf, 30 HST. 30 hari setelah tanam dengan campuran 2 liter biobos. Tapi biobosnya yang tutup putih ya, biobos tutup putih. Ini 2 liter dicampur dengan 200 liter air atau satu tangki yang isinya 14 liter ini dikasih 20 tutup ya. Jadi kalau untuk pemupukan yang kedua setelah 30 hari tanam, jadi 30 hari setelah tanam silakan dilanjutkan dengan pemupukan pupuk biobos yang putih ini. Satu tangki ini isinya 14 liter. Kalau kita menggunakan tangki ya, ini dikasih 20 tutup. Nah itu ya, 20 tutup. Kalau biasanya itu 1 hektar ini 8 tangki ya, 8 tangki kita gunakan. Nah kemudian 5 hari setelah pemupukan biobos, ini yang aplikasi yang kedua ya. 5 hari setelah penyemprotan biobos, tanaman diberi pupuk kimia seperti biasa. Ya, seperti apa yang Bapak Ibu pakai pupuk kimianya dengan dosis 50%. Ya. Tanpa biobos ya, setelah 5 hari biobos dikasih pupuk kimia yang seperti Bapak Ibu pakai biasanya, dosisnya 50% tanpa pupuk biobos saat itu ya, karena pupuk biobosnya sudah diaplikasikan 5 hari sebelumnya. Nah itu aplikasi yang kedua. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang ketiga. Penyemprotan biobos yang ketiga dilakukan pada saat tanaman berusia 55 HST, 55 hari setelah tanam. Dengan campuran 2 liter biobos ya. Biobosnya yang tutup putih ya. Yang tutup putih. Itu dicampur dengan 100 liter air atau satu tangki isi 14 liter itu dicampur dengan 20 tutup ini ya. 20 tutup biobos ini. Ini untuk penyemprotan yang ketiga atau aplikasi yang ketiga. Pupuk kimia sudah tidak diberikan setelah tanaman padi berusia 60 HST. Ya, pupuk kimia di aplikasi pupuk yang ketiga ini, di aplikasi biobos yang ketiga ini pupuk kimia tidak diberikan lagi. Ya, karena di tanaman padi sudah lebat. Jadi usahakan sprayer alat semprot dibuka lebih besar agar lakukan semprotan bisa jatuh sampai ke permukaan. Jadi pada saat aplikasi yang ketiga ini ya teman-teman perlu ketahui, spuyernya itu agak dibuka supaya airnya itu lebih deres agar bisa tembus ke bawah, bisa ngalir ke bawah gitu. Jadi sampai kepada permukaan. Dan begitu selanjutnya ya, pemupukan selanjutnya itu sesuai dengan schedule yang biasa Bapak Ibu lakukan ya, khususnya ini para petani padi ya. Jadi saya jelaskan ini dari mulai tanam, kemudian mulai tanam itu artinya ya aplikasi biobos yang pertama ya, kemudian aplikasi biobos yang kedua dan yang ketiga. Dan perlu saya sampaikan ini informasi saja bahwasanya kebutuhan pupuk kimia, jadi pupuk kimia yang dibutuhkan untuk satu lahan 1 hektar ya, dalam 1 kali masa itu, dalam 1 kali masa panen maksudnya ya, ureanya 175 kg, kemudian SP36 atau TSP nya itu 50 kg dan KCl nya 100 kg.
Kemudian waktu pemupukan harus tepat sesuai dengan kebutuhan unsur hara pada tanaman. Biasanya sebanyak 2 kali. Yang pertama pada saat awal tanam dan kedua pada saat tanaman telah berusia atau berumur 35 hari. Jadi ini untuk pupuk kimianya ya. Jadi di awal dan di usia 35 hari. Selebihnya kita menggunakan pupuk Biobos ya, pupuk Biobos. Demikian saja informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan aplikasi pupuk Biobos ya, pupuk Biobos. Jikalau mungkin masih belum begitu paham dengan informasi yang saya jelaskan ini, silahkan berkonsultasi ya dengan distributor yang Bapak Ibu temui ya, yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya. Atau Bapak Ibu bisa menghubungi nomor admin yang ada di channel ini ya, channel Biobos Pupuk Hayati ini, dengan cara mengunjungi deskripsi. Jadi silakan Bapak Ibu cek di deskripsi, atau Bapak Ibu juga bisa masuk ke komunitas grup WA kami ya, yang ada di deskripsi di video ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi, saling memberikan informasi terkait dengan pupuk Biobos, terutama pada petani padi, khususnya Bapak Ibu yang selama ini bergerak di bidang pertanian padi ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.